بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas yaitu berkaitan perubahan wujud dari jin ke alam, ke hewan, ke dalam bentuk yang lainnya. Bisa dalam bentuk manusia, bisa juga dalam bentuk hewan. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas yaitu perubahan wujud yang dilakukan oleh jin ataupun oleh syaitan, yaitu yang dia berubah dalam wujud Suraqah bin Malik. Ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan pemimpin dari Bani Mudlij. Kejadiannya adalah pada waktu perang Badar. Jadi pada waktu perang Badar, jin berubah wujud menjadi ataupun dalam bentuk manusia. Dia memberikan masukan-masukan kepada orang-orang kafir, ataupun memberikan taktik perangnya, bagaimana cara mengalahkan kaum muslimin ketika itu. Dan dia berjanji akan melindungi orang-orang kafir. Dia mengatakan tidak ada orang yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini, yaitu pada perang Badar. Dan sungguh aku adalah pelindung bagi kalian. Akan tetapi ketika perang sudah berkecamuk dan pasukan kaum muslimin menyerang pasukan kaum kafir, maka ketika itu jin ataupun syaitan lari, tidak menjadi pelindung sebagaimana yang telah mereka janjikan. Padahal janjinya dia akan memberikan pelindungan kepada orang-orang kafir
ya akan tetapi kenyataannya dia malah lari. Maka setelah usai peperangan ditanyalah ya kepada Suraqah tersebut, ya, wahai Suraqah, bukankah engkau menyatakan bahwa engkau adalah pelindung bagi kami? Maka kemudian ya Suraqah pun menjawab, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sungguh aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya. Ya. Dia mengatakan demikian setelah ia melihat para malaikat yang memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Jadi kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menerangkan ya bangsa jin itu dapat menjelma ke dalam bentuk manusia dan binatang. Mereka pun bisa menjelma ke dalam bentuk ular, ya, kalajengking, unta, sapi, ya, kambing, kuda, keledai, burung, ya, dan pastinya dia bisa ya menjelma menjadi manusia. Ya, menjadi manusia ya dalam bentuk bermacam-macam ya sebagaimana yang sudah kita kenali saat ini, ya bisa dalam bentuk pocong, ya bisa dalam bentuk genderuwo, ya bisa dalam bentuk kuntilanak, ya dan lain sebagainya. Ya mereka semua masih dalam bentuk manusia ya. Mungkin fisiknya sudah berbeda ya, karena kalau manusia yang aslinya ya tentunya tidak ada yang bentuknya seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini kita akan ya membahas yaitu bagaimana cara jin menjelma ke bentuk yang lainnya tersebut. Bagaimana caranya mereka bangsa jin ya menjelma menjadi manusia ya ataupun menjadi hewan. Ya ataupun menjadi sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Karena pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan yaitu bahwasanya mereka bangsa jin itu tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya, ya dalam bentuk asli penciptaannya. Ya makanya Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat jin, maka kami menganggap batal syahadatnya kecuali dia adalah seorang nabi. Ya, jadi perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di sini dimaksud adalah dalam bentuk asli, wujud asli mereka ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka ya. Akan tetapi ketika mereka ya, sudah berubah wujud ya ke dalam bentuk yang lainnya, ya inilah yang bisa kita lihat sampai sekarang ini. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana cara jin menjelma ke dalam bentuk yang lain ya nanti insyaallah akan kita bahas ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Al-Fara berkata, ya untuk ya berkaitan dengan cara jin menjelma ke dalam bentuk yang lainnya. Ya, beliau mengatakan, ya Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, semua syaitan ya ataupun semua jin tidak mempunyai kemampuan apapun untuk mengubah diri mereka dan menjelma ke dalam bentuk lain. Jadi pada asalnya mereka bangsa jin ini tidak memiliki kemampuan ya, untuk
menjelma ke dalam bentuk yang lain, untuk berubah wujud ke dalam bentuk yang lain. Akan tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka kata-kata dan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, kata-kata di sini tentunya dimaksud adalah mantra-mantra, ya, ataupun jampi-jampi. Ya. Dan ketika jambi-jambi tersebut mereka bacakan, mereka lantunkan, maka mereka bisa berubah wujud ke dalam bentuk yang lain yang mereka inginkan. Ya. Dan perbuatan-perbuatan tertentu, ya, perbuatan-perbuatan tertentu di sini dimaksud bisa saja dia dengan berpuasa, ya pagi siang malam, ya, ataupun juga dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengubur diri, ya, ke dalam tanah, ya, seperti yang sering kita lihat, ya, di dalam dunia manusia, ya, kalau mereka ingin masuk ke alam mereka, maka manusia akan membuat ritual-ritual, ya. Maka seperti itulah yang dilakukan oleh bangsa jin, ya. Dan mereka terkadang bertapa, terkadang mereka berpuasa, ya. Bahkan ada yang sampai mereka ini mengerjakan solat tertentu yang solatnya ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuannya adalah apa? Agar dia bisa memiliki kekuatan, ya, untuk berubah wujud. Ya. Yang jika mereka lakukan, yaitu ketika mereka membaca mantra-mantra tersebut, ya, ataupun perbuatan-perbuatan tersebut dan maka Allah akan mengubah mereka dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya. Jadi semuanya itu tetap atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak bisa berubah wujud begitu saja tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kekuatan, kemampuan kepada mereka, ya, hal seperti ini juga adalah menjadi ujian bagi mereka dan ujian bagi manusia. Ya, apakah kita bisa tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat, ya, bahwa syaitan dapat berubah wujud dan bentuknya dalam pengertian bahwa ia sanggup, ya, mengucapkan suatu perkataan yang bila ia ucapkan dan ia kerjakan, maka Allah akan mengubah mereka dari bentuknya ke bentuk yang lainnya, ya, sebagaimana yang sering terjadi. Ya, jadi ketika yang kita lihat sekarang ini, ya, itu bukan bentuk asli mereka, ya, dari golongan bangsa jin. Ya, akan tapi yang kita lihat sekarang ini itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, adapun, ya, mengubah sendiri bentuk tubuhnya ke bentuk yang lainnya, maka itu sangat mustahil, ya, tidak akan mungkin. Ya, misalnya dia tidak melakukan ritual-ritual, tidak membaca mantra-mantra yang telah ditentukan oleh mereka, ya, ini maka sangat mustahil mereka bisa berubah wujud ke bentuk yang lainnya. Sebab apa? Sebab beralih ataupun berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya hanya bisa terjadi dengan menghancurkan wujudnya dan mencerai-beraikan anggota tubuhnya. Jadi ketika dia ingin berubah wujud ke bentuk yang lainnya, ya, mereka harus, ya, menghancurkan wujud asli mereka terlebih dahulu. Ya. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan at-tasaqqul. Ya, tasaqqul ini memberatkan diri mereka. Ketika mereka ingin berubah, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, mereka harus bertasaqqul, ya, yaitu harus menghancurkan terlebih dahulu diri mereka, baru mereka bisa, ya, berubah ke wujud yang dia inginkan. Ya. Kemudian lanjutkan, sementara itu, ya, bila anggota-anggota tubuhnya telah tercerai-berai, maka berakhirlah kehidupannya. Ya, jadi ketika anggota tubuhnya, ya, sudah hancur, ya, yang terjadi bukan dia berubah wujud, akan tetapi yang terjadi adalah kehidupannya akan berakhir. Ya, malah dia tidak berubah ke wujud yang lainnya. Ya. Maka ini sangat tidak mungkin, ya, ketika jin itu ingin langsung berubah wujud, ya, langsung berubah wujud sesuai dengan
sesuai yang dia inginkan, tidak. Akan tapi dia harus mempelajari terlebih dahulu ya mantra-mantra ataupun juga ritual-ritual yang sudah dibuat oleh mereka. Maka kemudian ya, menurut penulis buku ini yaitu Syekh Wahid Abdussalam Bali ya, mengatakan penjelasan Al-Qadhi Abu Ya'la ini itu sangat bagus ya, hanya saja pendapatnya itu perlu diperkuat dengan dalil. Nah, jadi pendapat dari Abu Ya'la tadi ya, ini pendapat yang sangat bagus ya, akan tetapi ini diperlukan dalil ya berkaitan dengan hal tersebut ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya, bagaimana ya, apakah ada dalil yang menguatkan berkaitan dengan perkataan ataupun ucapan dari Al-Qadhi Abu Ya'la tadi ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana ya sudah kita jelaskan ya di awal-awal pembahasan kitab ini ya, bahwasanya ketika Syekh Abdussalam Bali ya menjelaskan tentang sesuatu, maka beliau akan menjelaskan berkaitan dengan dalil-dalilnya, akan membawakan dalil-dalilnya dari perkataan tersebut. Ya. Maka di sini ya beliau membawakan dalil. Ya. Dalilnya adalah pendapat ini dapat dikuatkan dengan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya, Ibnu Abi Syaibah ya, pada suatu hari ada yang menyinggung ataupun ada yang bertanya tentang ghailan, yaitu salah satu jenis dari bangsa jin ya, di hadapan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah ditanya berkaitan dengan salah satu jenis jin ya, dari ghailan ini adalah dari jenis jin ya. Lantas ya, kemudian Umar bin Khattab pun mengatakan, sesungguhnya seseorang tidak akan sanggup ya berubah dari bentuk semula ia diciptakan oleh Allah. Namun mereka, yaitu dimaksud adalah bangsa jin, mempunyai tukang-tukang sihir ya, sebagaimana ahli-ahli sihir di antara kalian. Oleh sebab itu, apabila kalian ataupun apabila kamu melihat hal demikian itu, kumandangkanlah azan. Ya, Al-Hafiz berkata ya, hadis ini sanadnya sahih. Ya, ini adalah perkataan dari Umar bin Khattab. Ya, jadi di kalangan para bangsa jin itu ada tukang-tukang sihir. Ya, yang kerjanya itulah memberi pengetahuan, memberi pelajaran berkaitan dengan sihir, bagaimana cara menyeberang ya dari alam jin ke alam manusia, bagaimana cara merubah wujud ya ke alam manusia. Ini yang dilakukan oleh penyihir-penyihir di kalangan bangsa jin. Ya. Sama seperti penyihir-penyihir yang ada di kalangan manusia. Ya, penyihir-penyihir yang ada di kalangan manusia seperti itu juga. Ya, dia mengajarkan bagaimana agar orang bisa melihat jin. Bagaimana ya dia mengajarkan bagaimana agar jin ini dia patuh kepada kita. Ya, bagaimana caranya agar tubuh kita ini dibantu oleh jin ini yang dilakukan oleh tukang sihir ya di kalangan manusia. Ya. Jadi sama ya, tukang sihir yang ada di kalangan manusia dengan tukang sihir yang ada di kalangan bangsa jin, mereka ini saling bekerja sama. Ya, ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tukang-tukang sihir mereka lah yang mengajarkan hal-hal yang seperti ini ya, perubahan wujud mereka ke alam manusia, bagaimana ini tukang-tukang sihir mereka yang mengajarkannya. Ya. Kemudian di sini ada perkataan Umar bin Khattab. Ya, oleh sebab itu apabila kamu melihat hal demikian, yaitu melihat
ya, perubahan wujud mereka, ya, bangsa jin ini berubah wujud ke dalam bentuk manusia, ke dalam bentuk hewan, ya, apabila kita melihat mereka di alam manusia, ya, Umar bin Khattab menyarankan agar kita mengumandangkan azan. Berkaitan dengan hal ini, ya, ini adalah merupakan, ya, kias, ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, berkaitan dengan mengumandangkan azan ketika ada golongan bangsa jin, ya. Dia mengambil ataupun berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu durat hatta la yasma'ul adzan fa idza qada al adzan aqbala, ya, fa idza tuba biha adbara fa idza qudiyat at-taswibu aqbala yahzuru bainal mar'i, ya. Apabila azan dikumandangkan, maka setan akan berpaling, ya, ataupun setan akan lari, ya, sampai terkentut-kentut, ya, hingga dia tidak mendengar suara azan tersebut. Ya, ini yang dilakukan oleh setan ketika mendengar azan, ya. Akan tetapi apabila azan telah selesai dikumandangkan, maka ia pun akan kembali, ya, kembali untuk menggoda manusia, yang memberikan was-was orang manusia. Ya, kemudian apabila kumandang iqamah, ya, setan pun berpaling lagi. Ya, jadi setan akan lari lagi ketika dikumandangkan iqamah. Ya. Kemudian, ya, apabila iqamah telah selesai dikumandangkan, maka setan pun akan kembali, ya, dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, ya, ia akan melintas di antara, ya, seorang, ya, dan nafsunya. Ya, dia akan mengganggu, ya, orang yang sedang melaksanakan sholat tersebut. Ia akan menggoda orang yang melaksanakan sholat tersebut. Ya, yang seharusnya perkara ini, ya, dia tidak teringat, ya, akan tapi diingatkan oleh setan. Cobalah kau ingat-ingat ini. Ya, ini yang dilakukan oleh setan ketika orang sedang sholat, ya. Makanya dengan hadis ini, ya, Umar bin Khattab mengambil, ya, kesimpulan bahwasannya, ya, mengumandangkan azan, ya, itu bisa disyariatkan ketika untuk mengusir jin ataupun mengusir setan. Ya, makanya, ya, ada di antara, ya, para peruqyah, ya, dari kaum muslimin yang mereka berdalil dengan dalil ini, ya, mereka mengumandangkan azan ketika meruqyah. Ya, kan, tapi ini terjadi, ya, khilaf di kalangan para ulama, ya, apakah diperbolehkan azan di luar waktu sholat. Ini adalah, ya, ada khilaf tersendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari gangguan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.